Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mariska Rahman dengan NIM 14144250026. Pada video ini saya akan membahas implementasi konsep Islam tentang pembinaan keluarga, mulai dari makna keluarga, tujuan pernikahan, pentingnya pendidikan pranikah, ketahanan keluarga, hingga peran pola asuh Islami dalam mencegah permasalahan sosial. Dalam Islam, keluarga adalah satuan kerabat yang terbentuk melalui pernikahan yang sah, hubungan darah maupun hubungan sosial yang diakui syariat. Keluarga menjadi unit terkecil dalam masyarakat, namun memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap pembentukan akhlak, kepribadian, dan kehidupan spiritual individu. Tujuan utama pembentukan keluarga dalam Islam adalah untuk mewujudkan kehidupan yang sakinah, mawadah, dan rahmah, yaitu ketentraman, kasih sayang, dan rahmat. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Rum ayat 21 yang menegaskan bahwa Allah menciptakan pasangan hidup agar manusia memperoleh ketenangan serta dipersatukan oleh rasa cinta dan kasih sayang. Dalam implementasinya, keluarga membutuhkan kepemimpinan yang jelas. Islam menetapkan suami atau ayah sebagai keluarga yang bertanggung jawab, membimbing, melindungi, dan memenuhi kebutuhan jasmani serta rohani anggota keluarga sesuai tuntutan syariat. Pernikahan dalam Islam merupakan ikatan batin yang suci antara seorang laki-laki dan perempuan untuk membangun kehidupan berkeluarga. Pernikahan bukan hanya legalitas hubungan, tetapi juga sarana menjaga manusia dari perbuatan dosa serta membentuk ketenangan dan kasih sayang dalam rumah tangga. Menurut Imam Al-Ghazali, tujuan pernikahan meliputi memperoleh keturunan yang sah, memenuhi naluri kemanusiaan, menjaga diri dari perbuatan keji, membentuk keluarga penuh cinta kasih, serta menumbuhkan tanggung jawab dalam mencari rezeki yang halal. Dalam implementasinya, pernikahan harus dipandang sebagai ibadah jangka panjang. Pasangan suami istri dituntut untuk saling bekerja sama, memahami peran masing-masing, dan menjaga komitmen agar tujuan pernikahan, yaitu membentuk keluarga sakinah, mawaddah, dan warahmah, dapat terwujud secara nyata. Tujuan utama pembentukan keluarga dalam Islam adalah untuk mewujudkan kehidupan yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Salah satu upaya penting dalam pembinaan keluarga adalah pendidikan pranikah. Minimnya pengetahuan tentang kehidupan berumah tangga sering menjadi penyebab konflik dan perceraian. Pendidikan pranikah bertujuan untuk memberikan bekal pengetahuan, pemahaman, serta keterampilan bagi calon pasangan agar siap menghadapi dinamika berumah tangga. Dalam perspektif Islam, pendidikan pranikah termasuk bagian dari pendidikan prakonsepsi yang menekankan kesiapan mental, spiritual, dan sosial membangun keluarga. Implementasinya dapat berupa pembinaan yang dilakukan oleh lembaga resmi seperti BP4 di bawah Kementerian Agama, melalui bimbingan tentang hak dan kewajiban suami istri, pengelolaan konflik, serta menilai-nilai keislaman dalam keluarga. Dengan adanya pendidikan pranikah, diharapkan pasangan mampu membangun rumah tangga yang harmonis serta meminimalisir konflik dan perceraian. Islam menempatkan keluarga sebagai fondasi utama dalam membangun masyarakat yang baik. Hal ini ditegaskan dalam Quran Surat At-Tahrim ayat 6 yang memerintahkan orang tua untuk menjaga diri dan keluarganya dari keburukan. Implementasi ketahanan keluarga dapat dimulai dari rumah, seperti menanamkan nilai iman dan akhlak sejak dini, membiasakan sholat berjamaah, membaca Al-Quran bersama, serta saling menasihati dalam kebaikan. Selain itu, pengelolaan ekonomi keluarga secara sederhana, saling mendukung, serta menjaga kesehatan fisik dan mental juga menjadi bagian penting dalam membangun keluarga yang tangguh. Ketahanan keluarga akan semakin kuat jika didukung oleh lingkungan masyarakat dan negara, melalui pendidikan karakter, pembinaan pranikah, serta pengawasan terhadap pengaruh negatif informasi digital. Dalam Islam, perceraian atau talak diperbolehkan, namun sangat dibenci jika dilakukan tanpa alasan yang kuat. Talak merupakan jalan terakhir ketika pernikahan tidak lagi dapat dipertahankan.
Hukum talak bisa menjadi mubah, makruh, sunnah, wajib, bahkan haram, tergantung pada kondisi dan alasan yang menyertainya. Hak menjatuhkan talak berada di tangan suami, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat 49. Namun, Islam tetap menekankan etika dan keadilan dalam proses perceraian. Sementara itu, rujuk adalah kembalinya suami kepada istri yang ditalak 1 atau 2 selama masa iddah. Rujuk harus dilakukan dengan cara yang baik dan penuh tanggung jawab, sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 228-229. Implementasi konsep ini menunjukkan bahwa Islam memberikan ruang perbaikan dan rekonsiliasi dalam rumah tangga. Keluarga merupakan lingkup utama dalam membentuk karakter Islami anak. Orang tua berperan sebagai pendidik pertama yang menanamkan nilai tauhid, akhlak, tanggung jawab, dan kejujuran. Pendidikan ini tidak hanya melalui nasihat, tetapi juga melalui keteladanan dalam kehidupan sehari-hari. Pola asuh Islami menekankan komunikasi dua arah, sikap adil, kasih sayang, serta konsistensi dalam menanamkan nilai akidah dan ibadah. Surat Luqman ayat 13-19 menjadi dasar penting dalam pengasuhan Islami yang menekankan perintah sholat, amar ma'ruf nahi munkar, serta akhlak yang baik. Dengan pola asuh Islami yang tepat, keluarga mencegah berbagai permasalahan sosial seperti kenakalan remaja dan pergaulan negatif, serta membentuk generasi yang berakhlak mulia dan bertanggung jawab. Sebagai kesimpulan, pembinaan keluarga dalam perspektif Islam merupakan upaya menyeluruh yang mencakup pernikahan, pendidikan pranikah, ketahanan keluarga, serta pola asuh Islami. Keluarga yang dibangun di atas nilai iman, kasih sayang, dan tanggung jawab akan melahirkan individu yang berakhlak mulia serta mampu memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan bangsa. Semoga pemahaman dan implementasi konsep Islam tentang pembinaan keluarga ini dapat menjadi pedoman dalam membangun keluarga yang sakinah, mawadah, dan warahmah. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.